Lembaga Pengawasan dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI dan Yayasan Mega Bintang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Solo terkait polemik pelarangan jilbab bagi Paskibraka 2024 di 17 Agustus lalu. Kemudian dimensi-dimensi sekulerisasi sebagai gagasan politis maupun filosofis hidup di tengah masyarakat Indonesia hingga sekarang. Jadi contoh penerapan sekularisasi di negara kita belum secara terang-terangan dinyatakan walaupun sudah mulai hidup di tengah masyarakat kita. Bermula dari politik pengetahuan kolonial, sekulerisme menjadi wacana mengasihkan bagi para pemikir bebas. Dari Sultan Takdir Ali Shahbana sampai Soekarno. Mengapa kerusakan terjadi di mana-mana? Cukupkah minta maaf terhadap kerusakan yang ada? Contohnya seperti pelarangan mengenakan jilbab dan kerusakan yang ada saat ini. Kenapa itu bisa terjadi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Yuwana Triutomo, Direktur TEVI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Baik Bung Yuwana, dan kita ketahui bersama dan juga kita saksikan bersama hingga saat ini sistem sekuler telah memisahkan agama dari negara dan menciptakan kerusakan di mana-mana, dan juga kita bisa saksikan hingga detik ini di mana pemerintah ugal-ugalan dan kerusakan lainnya seperti pelarangan jilbab maupun yang lainnya. Menurut Bung Yona, bagaimana, mengapa sistem sekuler ini menjangkiti di negeri kita? Iya, baik Bung Anggi. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi sidini ilma, warzukni fahma. Robbi syrahli sodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi, Bung Anggi, eh, sistem sekulerisme ini sudah hampir-hampir mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Berawal sebetulnya sekulerisme ini kan datang dari Barat ya, khususnya dari Eropa. Mereka itu pada awalnya menentang agama sebagai aturan hidup karena dinilai sudah tidak kompatibel, sudah tidak cocok dengan perkembangan zaman pada saat itu. Jadi mereka juga menuding agama agama di Eropa pada saat itu sebagai sebuah alat penindasan oleh gereja dan para raja yang didukung oleh tokoh-tokoh gereja. Apalagi raja disebut sebagai wakil Tuhan ya, sehingga bebas berlaku otoriter dan menindas rakyat. Ini ini setting historis munculnya sekulerisme itu di dunia Eropa, dan tentu agama yang berlaku bukan agama Islam. Yang berlaku bukan agama Islam. Sehingga kemudian ketika sekulerisme itu masuk ke Indonesia, masuk ke Nusantara, ke negeri-negeri kaum muslimin melalui penjajahan, melalui ekspansi Eropa ya, dengan membawa gold glory gospel itu sampai ke Nusantara melalui penjajahan Belanda, kemudian pergantian kemerdekaan tahun 1945 itu, menurut saya juga sebetulnya itu sekedar pergantian rezim saja dari rezim Belanda ke rezim Soekarno. Sistem yang digunakan masih sistem sekulerisme yang sama, yang memisahkan antara antara agama dengan negara, dengan kehidupan. Dalam hal ini eh, hukum-hukum negara. Meski kemudian dalam prakteknya perebutan kemerdekaan untuk kita isi itu antara kalangan sekuler dengan kalangan religius itu terus berdinamika hingga sekarang.
Hanya saja benar apa yang Bung Anggi tadi sampaikan, eh, permasalahannya itu kenapa Indonesia tidak terus terang saja mengaku sebagai negara sekuler, disebut negara agama tidak, negara sekuler tidak, terus maunya negara apa? Negara yang bukan bukan begitu. Ini sangat sangat parah sekali sebetulnya, tanpa identitas sama sekali. eh, para pejabat dan politisi di Indonesia tidak pernah mengakui bahwa Indonesia ini adalah negara yang menganut paham sekulerisme gitu. Mbok apa ya, mbok ya jujur gitu loh. Padahal faktanya kalau kita lihat tuh dari sejarah demi sejarah, bahkan konteks sekarang ya, berbagai aturan dan standar moral yang dibuat itu jauh dari nilai-nilai agama. Misalnya beberapa waktu yang lalu keluar PP nomor 28 tahun 2024 tentang layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Itu kan jelas sekali regulasi yang tidak berdasarkan pada agama, melainkan semata-mata hanya untuk urusan kesehatan saja. Aturan ini kan jelas sekali eh, mengabaikan, bahkan mengacuhkan ya tentang keharaman zina di dalam Islam. Zina maupun aborsi ya, itu kan sangat-sangat bertentangan, bahkan tidak mengkajinya. Belum lagi kalau kita lihat misalnya isu terakhir ya, kemarin isu pas hari kemerdekaan kemarin itu sangat gencar sekali ketika kepala BPIP itu Pak Yudian Wahyudi ya, kepala BPIP itu dia me- melarang melarang siswi muslimah ya, anggota paskibraka untuk menggunakan jilbabnya, menggunakan penutup kepala, menutup auratnya. Ini kan apa, jelas-jelas sekali meskipun beliau sudah minta maaf, tapi apakah kemudian cukup dengan meminta maaf saja? Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak semudah mengatakan minta maaf saja. Kenapa? Karena urusannya bukan sekedar antara antara kepala BPIP dengan masyarakat, dengan manusia, atau urusan tidak sekedar hablum minanas saja. Eh, Tidak sekedar dengan 18 siswi muslimah yang anggota paskibraka itu yang menjadi korban itu tidak. Eh, Mereka masih belajar, mereka masih remaja-remaja, tapi ini urusannya tuh muslimah ya, muslimah yang terbuka auratnya. Ketika muslimah tersebut sudah berusaha menutupi auratnya, kok kemudian dilarang, ya kan? Menutupi auratnya dengan memakai kerudung kok dilarang? Apa kemudian tidak tahu bahwa ini kalau dalam Islam itu menutup aurat itu hukumnya wajib itu. Lah kok dilarang? Jadi ini bukan perkara sembarangan, ini bukan sekedar selesai dengan minta maaf, ini perkara yang ada urusannya dengan hablum minallah, ada urusannya dengan ibadah, ada urusannya dengan keimanan. Oke, pesta kemerdekaan mungkin bisa dianggap sudah selesai. Ya, tapi ini pejabat yang melarang pemakaian kerudung oleh muslimah ini terus mau dibiarkan saja begitu. Ya, tentunya enggak kan, enggak begitu kan. Kecaman dari MUI pusat, bahkan MUI daerahan, terus kemudian keluarga juga, bahkan seruan agar BPIP ini dibubarkan dan sebagainya, itu menunjukkan kalau di balik peristiwa peristiwa ini itu ada problem yang sangat besar itu. Jadi eh, kalau kemudian alasannya itu untuk menyeragamkan pakaian paskibraka, itu kok sepertinya juga alasan yang mengada-ada begitu loh. Sangat-sangat kontradiktif dengan seruan Bhinneka Tunggal Ika yang biasanya mereka gembar-gemborkan ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, penghormatan terhadap keragaman nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kok tiba-tiba dikhianatinya sendiri ya, dengan membuat aturan yang memaksa muslimah membuka auratnya dengan alasan menyeragamkan. Ini memang maunya apa sih ya? Maunya seragam atau beragam itu kan jadi logika kita nggak bisa menerima gitu logikanya, atau memang logikanya memang logika yang cacat itu.
Nah, eh, saya menemukan memang ini sangat eh, sangat apa sangat besar kesalahan BPIP ini. Paling tidak ada dua alasan ya. Pertama, terkait dengan jilbab muslimah ini, busana muslimah ini dia bilang bukan sebagai bagian dari keragaman umat beragama yang patut dihargai dan diberi ruang yang luas. Akibatnya apa? Akibatnya busana muslimah bisa dilarang dengan aturan negara. Bahkan kalau ada statement pejabat yang mengatakan eh, konstitusi, ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci itu parah sekali itu keimanannya itu. Apalagi yang kalau yang mengucapkan itu muslim itu bahaya sekali itu terhadap keimanannya itu. Itu terus kemudian bahkan dengan aturan eh, kewajib apa larangan memakai baju apa menutup kepala, menutup kerudung, pakai kerudung, menutup aurat dengan berjilbab tadi, itu bisa memantik atau bisa mengundang aturan-aturan yang lain yang melarang muslimah bekerja di instansi-instansi pemerintah misalnya dengan dalih ketunggalan dan keseragaman dengan dalih yang sama. Bahkan juga bisa mengundang muslimah-muslimah yang sudah berpakaian sopan, menutup aurat, tidak boleh bekerja baik di swalayan-swalayan dengan alasan-alasan yang mengada-ada itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua adalah pencopotan kerudung, aturan pencopotan kerudung itu bagi para siswi anggota Paskibraka ini jelas melanggar warga negara ya untuk menjalankan aturan agama yang mereka yakini. Jelas sekali padahal kan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 29 ayat 2 ya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan menjamin kemerdekaan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang diyakini itu. Nah, kita umat Islam melaksanakan ibadah ya baik sholat, saum, ya haji, ya kemudian ini juga kemarin lagi rame juga haji yang kemudian ada indikasi yang diselewengkan sampai kemudian ada pansus haji itu itu ibadah ketika termasuk pengen menggunakan pakaian yang menutup aurat ini juga ibadah lah kok dilarang ini 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 apa eh, perlu 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 diwaspadai betul. Jadi saya khawatirnya itu seperti api di dalam sekam itu, Bung Agi. Jadi api di dalam sekam itu secara kasat mata memang tidak kelihatan apinya itu. Jadi apa di penampakan itu aman dan tenang-tenang saja, tapi ternyata di dalamnya itu ada api yang siap membakar. Menurut saya kondisi permasalahan kita ini sistem sekulerisme yang diadopsi Indonesia ini seperti api dalam sekam ini yang suatu saat akan bisa membakar betul, akan bisa merusak tatanan bernegara kita ini. Belum lagi kalau kita lihat kemarin kasus yang sekarang lagi rame juga, Bung Agi, 2 hari yang lalu MK sudah memutuskan untuk mencabut apa untuk yang undang-undang tentang pilkada itu yang kemudian dikembalikan kepada kewenangan rakyat untuk memilih apa pemimpinnya masing-masing. Artinya semua partai partai politik meskipun dia tidak memiliki perwakilan di DPR, dia bisa mencalonkan kandidat pemimpin yang dia sukai. Tapi kemudian harusnya tadi, tapi ternyata informasi terakhir tidak jadi sidang paripurna DPR. DPR kok kemudian pengen mencabut undang-undang itu yang diputuskan Mahkamah Konstitusi itu dengan semaunya sendiri. Kan ini aneh sekali itu. Jadi mau disebut apa ini negara kita ini? Ya, terus macam-macam sekali. Jadi eh, ini betul-betul sangat sangat membahayakan, sangat-sangat perlu diwaspadai. Api di dalam sekam tadi itu sekulerisme yang yang merusak sekali. Jadi politik dinasti ini sebetulnya kan apa bisa bisa mencerminkan kalau sekulerisme itu pelan tapi pasti kemudian semakin akan merusak negeri kita yang kita cintai ini. Misalnya apa kalau hanya untuk 2 anaknya saja yang belum cukup umur peraturan digonta-ganti itu terus kemudian
apa korupsi juga itu bisa juga kita jadikan contoh. Belum lagi bidang ekonomi misalnya dibuat berbagai kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kaum konglomerat, yang menguntungkan oligarki. Ya, apakah apakah kebijakan hilirisasi kemarin yang sebetulnya hanya berpihak kepada Cina, investor Cina, atau kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi sudah kasat mata betul negeri yang gemah ripah roh jinawi, yang merdeka dengan atas rahmat berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini secara pelan tapi pasti mau diselewengkan, mau disekulerisasikan, mau dikafahkan sekulernya itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Begitu Bung Anggi. Dan terakhir Bung Yohana, apa alasan kaum muslim harus menyingkirkan paham sekulerisme ini, Bung? Ya, eh jadi gini, Bung Anggi, seseorang itu, Bung, setelah memilih Islam menjadi agamanya, maka sangat aneh kalau kemudian dia menentang agamanya. Ketika seorang sudah memilih Islam sebagai agamanya, tentu konsekuensi dari pemilihannya itu dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dia akan bertakwa gitu. Kalau kemudian seorang Muslim menganut pemahaman sekuler, wah itu aneh sekali itu. Itu apa namanya eh, beda zahir dan beda batin gitu. Jadi split personality kata saya begitu. Jadi seorang Muslim itu idealnya dia dia menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul. Dia akan bertakwa. Kenapa? Karena dia diciptakan dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga sadar sebagai muslim tentu dia akan sadar nanti setelah meninggal dunia akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian dia lupa ada ayat wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Naudzubillah min dzalik. Jadi menurut saya, Bung, ada dua alasan kuat mengapa kaum muslim itu harus menyingkirkan paham sekulerisme ini. Wajib berpegang teguh pada ajaran Islam ini. Pertama, pertama itu Islam adalah agama yang cocok untuk kehidupan manusia sepanjang zaman. Ya, soleh likuli makanin wa zamanin. Cocok di segala tempat dan di segala zaman. Kenapa? Karena syariah Islam ini mampu menjawab semua persoalan manusia dari masa ke masa. Memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan ajaran-ajaran Al-Hadis itu memang dalam bentuk yang sifatnya garis-garis besar. Namun kemudian tidak berhenti di situ. Garis-garis besar panduan kehidupan dalam Islam ini kemudian digali hukum-hukum cabangnya oleh para mujtahid untuk menjawab persoalan setiap masa, bahkan persoalan yang sifatnya kontemporer kekinian. Misal terkait dengan fine fintech ya, fintech itu uang elektronik ya, fintech finansial elektronik itu. Terus kemudian bagaimana hukum jual beli online itu ada di dalam Islam melalui ijtihad para mujtahid terkait dengan bayi tabung, terkait dengan cloning manusia, bahkan terkait perindustrian yang mutakhir misalnya senjata nuklir atau PLTN dan sebagainya. Itu di Islam secara konkret, secara rigid ada aturan-aturannya meskipun hukum asalnya memang umum, hukum-hukum umum. Al-Qur'an 30 juz ya, Al-Qur'an 30 juz 114 surah itu umum, tapi kemudian ada hadis yang menjelaskannya. Terus kemudian ada ijma sahabat, ada qiyas syar'i yang kemudian melalui sumber-sumber hukum tersebut para mujtahid bisa menggali hukum-hukum yang sifatnya teknis, yang sifatnya parsial, yang sifatnya kontemporer kekinian. Itu bisa digali, bisa ditemukan jalan. Kemudian yang kedua, Bung Anggi, hukum Islam juga mampu mencegah berbagai ragam kezaliman ya.
paling tidak ada 3 pilar hukum Islam itu bisa menjadi rahmatan lil alamin. Yang pertama, individu muslim tadi, apalagi kalau individu muslim itu penguasa, tentu pengaruhnya akan lebih besar, lebih kuat. Individu muslim yang bertakwa. Jadi ketakwaan seseorang itu, apalagi dia penguasa ya, apalagi dia pemimpin ya, tentu akan mampu mencegah dirinya berbuat zalim. Coba bayangkan seandainya ketakwaan pemimpin kita, ya pemimpin kita, ya presiden, bukan presiden ya, harusnya khalifah. Kepala negara itu memang betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dia tidak akan berbohong berkali-kali. Sudah suka berbohong berkali-kali lagi. Ini kan di mana ketakwaannya? Dia merasa diawasi oleh Allah tidak? Dia takut dengan siksa api neraka tidak? Itu terus kemudian pejabat-pejabat yang korup itu, dia mau korup, bagaimana mau korup kalau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Dia akan senantiasa muhasabah, dia akan senantiasa hadir kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya kemudian individu yang bertakwa itu akan mencegah dirinya melakukan perbuatan zalim. Kemudian selain individu yang bertakwa, adanya aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya ini saya menyoroti aksi ya, aksi masyarakat, mahasiswa masyarakat, termasuk saya lihat videonya tadi juga ada komedian yang turun ke jalan ke DPR melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu lanjutkan sampai kemudian kezoliman itu betul-betul tumbang. Sumber kezoliman adalah sistem sekulerisme, tumbang juga. Itu jangan sampai, jangan pernah berhenti sebelum Islam yang menang. Sebelum kita betul-betul yakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi eh, memang sekarang ini sudah saatnya kaum muslimin ya dimanapun berada, termasuk di negeri yang kita cinta ini, di Indonesia ini, mencampakkan sekulerisme dan berjuang untuk menegakkan agama Islam ini, sehingga kemudian diterapkan aturan-aturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sekedar aktivitas yang sifatnya ritual, ibadah, akhlak saja, yang personal saja, individual, tapi juga urusan publik, urusan kemasyarakatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan untuk kita agama kita, ya, al-yauma, pada hari, akmaltu lakum, aku Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian, yaitu Islam ini. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmatku bagi kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah ridho Islam ini menjadi agama bagi kita semuanya. Karena itulah perjuangan ini jangan pernah berhenti, harus terus kemudian digaspol itu kan, sampai betul-betul kita yakin Allah meridhoi kita. Dan ridhonya Allah itu ketika aturan-aturannya Allah itu diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita, baik dalam level individu, level masyarakat, apalagi di level negara. Karena jelas sekali agama, kalau agama tanpa negara itu ya dia akan hilang. Sementara negara tanpa agama dia terombang-ambing seperti sekarang ini. Jadi negara sekuler yang naudzubillah summa naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari sekulerisme yang semakin hari kok sepertinya semakin merajalela, agar kita kemudian ayo kita stop sekulerisme itu, kita kembali fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada aturan-aturan Allah, diterapkannya Islam secara kafah, secara paripurna, sehingga Islam itu bisa menjadi betul-betul rahmatan lil alamin. Begitu Bung Anggi. Wallahu alam biswab. Baik, Masya Allah Bung Yuwana untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan berulang kali bagi kita bersama, dan ini menjadikan tadi yang disampaikan Bung Yuwana ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Terus jangan berhenti hingga tadi back to Islam. Jazakallah Bung Yuwana, mudah-mudahan Bung Yuwana senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News, dukung terus dengan share, like, dan komen
Kita tutup pada kesempatan kali ini. Saya Anggi Sunardi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.